Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent kedua, dan kita terus mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja yang agung, Raja yang mulia. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah sumber kekuatan dan kehidupan, kami telah ada di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan hati untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan di siang hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh sebab kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sana pembacaan nats firman Tuhan, dan saya menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ini, kehidupan kita dalam iman untuk ikut Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus dipenuhi dengan pengetahuan yang benar. Sehingga dengan dasar pengetahuan kita yang benar, kita bisa memilih, kita bisa melihat jalan yang terbaik untuk ikut Yesus. Dari firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah doa dan ucapan syukur Daud. Doa dan ucapan syukur Daud kepada Tuhan karena melihat kehidupan iman orang-orang di Filipi yang begitu baik. Dia melihat dan menilai iman orang Filipi, jemaat yang ada di Filipi terus bertumbuh, terus bertahan. Semenjak dia memberitakan firman Tuhan di Filipi, sampai pada saat ia menulis surat ini, orang Filipi, jemaat di Filipi terus mempertahankan imannya. Itulah sukacita Paulus, itulah doa Paulus kepada orang-orang Filipi di sini. Apa dasar sukacita Paulus dan doa Paulus yang sesungguhnya? Apa dan bagaimana keadaan orang Filipi? Orang Filipi pada saat itu mereka telah sungguh-sungguh di dalam iman. Mereka telah mempertahankan berita sukacita Injil yang telah mereka terima, yang telah mereka dengar.
itu mereka telah mempertahankannya mulai dari awal mereka menerima Injil dari Paulus sampai pada saat surat ini ditulis oleh Paulus. Mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Kemudian orang-orang Filipi penuh dengan pemahaman yang sangat dalam tentang mengikut Tuhan, sehingga mereka juga ikut ambil bagian, turut ambil bagian dalam penderitaan ikut Tuhan. Sehingga Paulus menyamakan, mereka telah turut ambil bagian seperti pada waktu Paulus dipenjarakan, walaupun pada saat Paulus membela dan meneguhkan Injil ini. Orang-orang Filipi atau jemaat yang di Filipi telah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semenjak mereka menerima firman Tuhan, ajaran dari Paulus, mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal Yesus Kristus. Dan mulai sejak saat itu juga mereka terus bertumbuh, terus berkembang, mempertahankan iman mereka. Itulah sukacita Paulus, itulah doa Paulus kepada orang Filipi. Sehingga karena hidup mereka yang benar, kesungguhan mereka di dalam Tuhan, sehingga harapan dan doa Paulus kepada mereka adalah, Paulus berdoa dan meyakini karena Allah telah memulai suatu pekerjaan yang baik dalam kehidupan mereka. Dan harapan dan doa Paulus adalah supaya Allah terus ada di tengah-tengah mereka, supaya Allah terus melindungi mereka sampai di hari Kristus itu. Kemudian doa dan harapan Paulus bagi mereka adalah supaya mereka terus melimpah di dalam pengetahuan, supaya mereka terus melimpah di dalam pengetahuan yang benar, di dalam segala macam pengertian, sehingga mereka bisa memilih yang baik, memilih sifat yang baik sampai menjelang hari Kristus. Apa maksud Paulus di sini? Harapan Paulus kepada orang Filipi adalah supaya orang-orang Filipi ini terus mempertahankan imannya, bahkan semakin bertambah ilmu pengetahuan mereka tentang Alkitab, ilmu pengetahuan mereka tentang iman, tentang rohani, tentang jalan ikut Tuhan, sehingga mereka dapat memilih kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga sampai menjelang hari Kristus itu mereka tetap suci, mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga untuk kita dan untuk kehidupan kita di saat ini, mengajak kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya kurang tahu sejak kapan kita mengerti tentang firman Tuhan, sejak kapan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan sudah berapa tahun sampai saat ini, sampai kita beribadah di Advent kedua hari ini. Tetapi yang diharapkan oleh firman Tuhan dan yang diajari oleh firman Tuhan bagi kita saat ini adalah supaya kita tetap mempertahankan iman itu. Semenjak kita menerima firman Tuhan, semenjak kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sampai hari ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya yang kuat itu tidak pernah bisa tergoyahkan lagi. Walaupun banyak yang mencoba-coba untuk menggoyangkan, untuk menggoncang iman dan kehidupan kita. Tetapi karena sudah kuat diikat oleh Tuhan, sudah kuat diikat oleh firman Tuhan, maka kita tetap kuat dan tidak pernah tergoyahkan lagi. Tetapi kalau kita belum kuat di dalam Tuhan, kita belum kuat terikat di dalam Tuhan, maka sedikit-sedikit apa yang mengganggu pikiran dan perasaan kita, maka sifat kita bisa berubah.
pemikiran kita bisa berubah. Tindakan, perkataan, perbuatan kita bisa berubah. Itu artinya orang yang seperti ini belum kuat di dalam Tuhan. Masih belum kuat di dalam Tuhan. Bukan seperti orang Filipi tadi. Semenjak mereka menerima Injil, semenjak mereka menerima Yesus, mereka langsung sudah kuat. Sehingga tidak pernah berubah sifat mereka. Itulah sukacita yang didapatkan oleh Paulus tadi. Biarlah hidup kita seperti itu terus. Semenjak kita menerima dan mengenal Yesus, hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak pernah berubah. Bagaimanapun dan seperti apapun keadaan situasi. Kita tahu dan kita mengerti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di dunia ini banyak hal-hal yang melemahkan iman kita. Banyak hal-hal yang bisa menarik pikiran kita. Menarik pikiran kita untuk ke hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap kuat. Jangan terhanyut dan terlena dengan keadaan di sekitar kita. Justru kitalah yang harus mempengaruhi keadaan itu untuk turut sejalan dalam kehendak Tuhan. Jika kita mengizinkan hati pikiran kita diikat oleh firman Tuhan, sehingga sikap dan perbuatan kita di dalam Tuhan itu ada kesungguhan, sungguh-sungguh mengerjakan, sungguh-sungguh melakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita bisa mengetahui bersama bahwa iman kita itu bisa dikatakan sempurna ketika aktif bekerja untuk Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku telah memilih engkau dan aku telah mengutus engkau untuk berbuah. Apa arti dan maksudnya? Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah supaya kita aktif dalam iman di dunia ini untuk berbuah. Dan disinilah orang sering merasa jenuh, merasa bosan, seperti tidak mau bekerja untuk Tuhan. Merasa cepat lelah, jenuh dan capek. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu namanya belum kuat di dalam Tuhan. Sifat berubah. Sifat cepat berubah. Sekali lagi bahwa hal-hal seperti itu adalah sifat yang belum kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang menjadi ajaran kita dari firman Tuhan ini, supaya hikmat yang daripada Tuhan atau pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, pengetahuan yang benar tentang iman, tentang ikut Tuhan itu semoga semakin melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kelimpahan pengetahuan yang kita miliki, itulah yang membuat kita bijak memilih kehidupan yang baik. Hati kita menjadi bijak memilih kehidupan yang benar. Langkah kita benar, kata-kata kita benar, tindakan kita benar. Karena kenapa? Pengetahuan kita tentang Tuhan telah besar, telah melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang tidak kelimpahan di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, itulah orang-orang yang tidak bisa memilih kehidupan yang baik, yang gampang terjerumus, yang gampang ikut dunia, sehingga ia tidak bisa mempertahankan imannya. Bahkan yang sesuai dengan harapan Tuhan untuk tetap suci dan tidak bercacat sampai menjelang hari Kristus itu, orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, orang yang tidak melimpah dalam pengetahuan akan firman Tuhan, itu tidak akan bisa mencapai hal tersebut. Target dan tujuan Tuhan bagi kita supaya kita tetap suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan itulah yang terus kita peringati di masa-masa Advent ini. Masa persiapan. Mempersiapkan hati kita, mempertahankan iman kita. Untuk menantikan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di hari Tuhan itu. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari,
agar kita memilih hidup yang baik, agar kita dipenuhi oleh pengetahuan-pengetahuan dari firman Tuhan. Makanya jangan pernah malas mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah merasa jenuh dan bosan untuk mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan itu tidak ada kata jenuh, tidak ada kata lelah, tidak ada kata istirahat, tetapi justru semakin suka, semakin mau kepada Tuhan. Bahkan perasaannya tidak pernah tenang, tidak pernah senang jika tidak mau bekerja untuk Tuhan. Mari kita memilih hidup yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti doa Paulus kepada orang-orang Filipi di sini, supaya Allah terus ada di dalam kehidupan kita, dan supaya juga kita berlimpah dalam pengetahuan akan kebenaran, sehingga kita tetap suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus itu. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kembali kita berdoa. Allah kami yang baik, kami bersyukur firman-Mu. Kami telah menerima pengajaran yang baik agar kami dapat mempertahankan iman kami, dan kami dilimpahi oleh pengetahuan yang benar, sehingga kami tetap suci di hadapan-Mu sampai kedatangan-Mu pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.